Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Kamusku TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Eko Nur Syafi'i akan menyampaikan materi berkaitan dengan cara memprediksi perkembangan ekonomi melalui ilmu ekonometrika. Salah satu mata kuliah ekonometrika yang diajarkan di kampus khususnya pada mahasiswa-mahasiswa ekonomi. Perlu diketahui bahwa ekonometrika berasal dari dua kata, yaitu ekonomik dan metrik. Ekonomik artinya ilmu ekonomi, metrik artinya pengukuran. Secara bahasa, ekonometrika adalah pengukuran terhadap fenomena-fenomena ekonomi. Secara istilah, di dalam bukunya Gujarati tahun 2023 dijelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistik dalam satu kesatuan yang utuh, yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistik. Bapak ekonometrika yang terkenal adalah Ragnar Frisch menyampaikan bahwa ilmu ekonometrika memerlukan tiga hal pokok, yaitu teori, data, dan model. Sebagai contoh, hukum permintaan yang menyatakan bahwa apabila hal lain bersifat tetap, suatu penurunan harga barang diharapkan dapat meningkatkan jumlah barang yang diminta. Tetapi di dalam hukum itu tidak memberikan ukuran, angka atau numerik mengenai hubungan antara keduanya. Pemirsa Kamusku TV yang berbahagia, saat ini ekonometrika telah banyak membantu para ahli ekonomi dalam menjelaskan dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Selain itu juga sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan-kebijakan dan alat untuk meramal kondisi ekonomi di suatu negara. Pada awalnya, ekonometrika hanya untuk menganalisis ekonomi-ekonomi yang sifatnya makro, seperti hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan penduduk, kemudian dampak inflasi terhadap pertumbuhan penduduk. Namun saat ini ekonometrika juga sudah berkembang, digunakan untuk menganalisis ekonomi mikro seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, dan lain sebagainya. Pengukuran dan analisis terhadap masalah ekonomi harus dilaksanakan dengan metode ilmiah, atau di dalam ekonometrika disebut dengan metodologi ekonometrika, yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui atau diterapkan ketika akan mengatasi atau memecahkan suatu masalah yang dilaksanakan menggunakan kaidah-kaidah secara ilmiah. Itulah yang disebut dengan metodologi ekonometrika. Nah, kita dapat memprediksi perkembangan ekonomi melalui ilmu ekonometrika, diantaranya adalah harus melalui tahapan-tahapan atau yang disebut dengan metodologi ekonometrika. Pemirsa Kamusku TV yang berbahagia, apa saja metodologi atau tahapan-tahapan untuk kita dapat memprediksi
perkembangan ekonomi melalui ekonometrika. Di antaranya ada 8 tahapan. Yang pertama, membuat pernyataan atas teori atau membuat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap fenomena tertentu. Dugaan tersebut masih bersifat tentatif. Kemudian yang kedua, menentukan model matematika. Penyusunan model matematika itu dibuat dalam bentuk rumus. Seperti contoh, Y sama dengan X atau Y sama dengan A plus BX. Atau mungkin bisa juga dibuat diagram atau grafik untuk mempermudah dalam membuat model. Yang ketiga, dari model matematika tadi, kemudian dibuat model statistik. Spesifikasi ekonometrika menunjukkan hubungan yang pasti dari variabel Y dengan variabel X, atau yang dikenal dengan variabel dependent dengan variabel independent. Contohnya adalah dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus E. Y itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang dikenal dengan variabel dependent. Kemudian X adalah variabel independent atau yang dikenal dengan variabel yang mempengaruhi, dan E di situ adalah tingkat kesalahan atau error. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Agar dapat mengestimasi model regresi, maka perlu mengumpulkan data. Data itu nanti untuk diolah yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer. Data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui objek penelitian, baik wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari data dari pihak lain, seperti dari Badan Pusat Statistik maupun dari Bank Indonesia. Kemudian tahapan yang kelima adalah melakukan estimasi parameter. Dalam mengestimasi parameter itu tergantung pada analisis statistik yang digunakan dan model yang digunakan seperti tadi, yaitu model regresi. Analisis regresi biasanya menggunakan alat bantu yang berupa program SPSS. Salah satu program yang digunakan untuk mengolah data, menganalisis data, yang mempermudah kita tidak usah menghitung satu persatu, tetapi kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di situ. Seperti uji normalitas, uji linearitas, sampai dengan uji-uji yang lain, terakhir adalah uji regresi. Yang keenam adalah menguji hipotesis. Untuk mengetahui apakah koefisien yang diperoleh itu sejalan dengan teori atau tidak, maka perlu dilakukan proses pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan cara mengambil data secara sampling. Kemudian yang ketujuh, setelah tahapan nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu selesai, maka tahapan yang ketujuh adalah menggunakan model tersebut untuk peramalan atau untuk memprediksi. Seperti tadi, memprediksi perkembangan ekonomi. Jadi kita bisa memprediksi perkembangan ekonomi melalui ekonometrika. Tahapan-tahapan inilah yang harus kita lakukan. Penggunaan model untuk peramalan atau prediksi, setelah kita memperoleh estimasi tadi, maka persamaan yang kita peroleh dapat kita gunakan sebagai dasar untuk memprediksi. Misal tadi variabel X dengan variabel Y, rumusnya tadi adalah Y sama dengan alfa ditambah BX plus error. Misal sudah memperoleh data, kemudian diolah variabel X sebesar 100% atau 100 satuan, maka kita dapat memprediksi besar nilai Y. X-nya diganti 100, maka Y-nya akan berubah menyesuaikan
dengan jumlah perhitungan dari X tadi. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan model tersebut untuk mengambil keputusan atau mengambil kebijakan. Tahapan terakhir yaitu menggunakan model yang telah dibuat dengan tujuan untuk pengendalian dan penyusunan kebijakan. Sehingga hasil analisis yang diperoleh melalui tahapan secara ilmiah tadi dapat dijadikan pedoman untuk membuat kebijakan-kebijakan di tahun yang akan datang. Misal, jika pengeluaran 40 miliar, maka akan mengurangi pengangguran 4%. Pertanyaannya adalah berapa tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencapai target pengeluaran 40 miliar tersebut. Maka setelah dihitung variabel X, variabel Y, diperoleh X adalah 61,89. Contoh itu seperti itu. Maka dengan demikian pemerintah hendak mengurangi jumlah pengangguran sampai 4%, maka pemerintah harus mendorong pendapatan hingga mencapai 61,89 miliar. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran sebesar 4%, pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan sehingga pada gilirannya dapat mengurangi pengangguran. Pemirsa Kamusku TV yang berbahagia, demikianlah cara memprediksi perkembangan ekonomi melalui ilmu ekonometrika, melalui metodologi ekonometrika tahap 1 sampai dengan tahap 8. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.